Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asrah nggih. Rabi'atul asrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atul asrah. Qala Anasun khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Anasun ibnu Malik radhiyallahu anhu. Innal ardo tunadi kulla yaumin bi asyri kalimatin wa taqulu yabna adama tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni wa tajma'ul mala ala dhahri wa tandamu fi batni wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni wa takhtalu ala dhahri wa tudhillu fi batni wa tadhillu fi batni wa tamshi ala dhahri wa taqau khazinan fi batni wa tamshi fi nuri syamsi wal qamar wa syirat ala dhahri wa taqau fi dhulumati batni wa tamshi alal majami ala dhahri wa taqau wahidan fi batni. Ini ada semacam isyarah bagi bumi kepada kita itu sebenarnya, tapi dia tidak bicara, hanya kecerdasan kita saja yang bisa menangkap, iso memahami bahwa setiap hari bumi ini undang-undang kita dengan 10 kalimat, mengundang kita, mengetuk hati kita dengan 10 kalimat. Pertama, yabna Adam tas'ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai ibna Adam, kowe mlaku jalan-jalan ning ngene dhuwurku. Engko balimu kembalinya pada akhirnya akan ada di dalam perutku. Ya, kita semua sekarang ini jalan-jalan di atas bumi ini, nanti pada akhirnya kita akan kembali ke perut bumi ini. Wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Wahai ibna Adam, engkau maksiat di atasku, di atas punggungku, di atas gigirku, dan engkau akan disiksa nanti di dalam perutku, di dalam kubur nanti. Wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Dan kamu tertawa di atasku, nanti suatu ketika pasti aku akan menangis di dalam perutku. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau gembira di atasku dan kau akan susah di dalam perutku. Wa tajma'ul malal ala dhahri wa tandamu fi batni. Dan engkau kumpulkan harta di atasku dan kau akan sangat menyesal di dalam perutku. Wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Engkau memakan haram di atasku dan ulat-ulat nanti akan memakanmu di dalam perutku.
wa tahtalu ala dhuhri wa tadhillu fi batni. Engkau merasa takabur, merasa bangga di atasku dan engkau akan hina di dalam perutku. Wa tamshi ala dhuhri wa taqa'u hazinan fi batni. Dan engkau berjalan di atasku dan engkau akan susah di dalam perutku. Wa tamshi fi nuri syamsi wal qamar wasyirat ala dhuhri wa taqa'u fi dhulumati batni. Dan kau akan berjalan dengan cahaya matahari, rembulan, lampu di atasku, dan nanti kamu akan berada di dalam kegelapan di dalam perutku. Wa tamsi alal majami ala dhuhri wa taqa'u wahidan fi batni. Dan engkau akan ada di dalam, akan berjalan bersama orang banyak di atas punggungku, di atas gigirku, dan kau nanti akan kesendirian di dalam perutku. Itu isyarat bumi kepada kita yang kita harus pahami, yang harus kita pahami setiap hari, bahwa bumi ini memberitahukan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita bahwa kita besok akan kembali di dalam perutnya. Ketika kita merasa bangga, nanti akan susah di dalam perut bumi ini. Ketika kita sekarang diterangi cahaya matahari, cahaya listrik, kita akan berada di dalam kegelapannya besok pada suatu ketika. Tapi semuanya ini mengingatkan atau memberikan nasihat pada kita agar itu jangan terjadi, supaya kuwi aja terjadi. Nek awake dhewe iki wis guyu-guyu ning dhuwur bumi iki, diusahakan untuk nanti di perut bumi juga kita tertawa dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-khamisah asrata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kathura dhahkuhu uqiba bi asrati uqubatin awwaluha yamutu qalbuhu. Rasulullah dawuh, sapa wong sing kakean guyune, kakean nyekekeke ning donya iku bakal disiksa kelawan 10 siksa dening Allah. Awwaluha yamutu qalbuhu. Pertama, hatinya akan mati. Hatinya akan mati, hati tidak peka, hati tidak cerdas. Hati akan lupa. Niku maksudnya hati yang mati itu tidak sensitif, ada nasihat tidak segera bisa menangkap, ada yang baik-baik tidak bisa tertarik. Niku hati yang mati, tidak bisa tersentuh. Wa yadhhabul ma'u min wajhihi, dan akan hilang sinar keanggunan wajahnya. Wong sing akan guyon niku wajahe sudah ndak anggun, akan kehilangan keanggunane wajah. Sebagaimana hadis Rasul, iyyaka wa kasratad dhahki fa innahu yumitul qalba wa yadhhabu binuril wajhi. Jauhilah banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati dan bisa menghilangkan cahaya wajah. Wa yasmutu bi syaiton. Yang ketiga, akibat dari tertawa, syaitan ikut bunga, syaitan melu seneng. Nek kowe guyu-guyon terus syaitan melu seneng. Wa yaghdabu alaihi rahman, dan zat yang rahman akan membenci orang itu. Kalau kita banyak gojek, wa yunaqasu bihi yaumal qiyamah, dan kita akan dipersulit hisab kita besok pada hari kiamat. Wa yu'ridu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, dan Kanjeng Nabi akan berpaling, tidak memperhatikan orang yang ketika di dunia ini sering guyon, sering gojek, tidak prihatin. Wa tal'anuhul malaikah, dan akan dilaknat oleh malaikah. Wa tubghiduhu ahlus samawati wal ardin,
orang yang kakian gojek akan dibenci oleh ahli langit ahli bumi. Wa yansa kulla syai'in wa yaftadhihu, dan akan lupa terhadap sesuatu dan akan ini terweleh-weleh ya, akan terbuka cacatnya. Maka hati-hati, kita mesti harus hati-hati kalau kita sedang dalam keadaan senang ya, kita harus kendalikan bahwa kebanyakan tertawa, bersendau gurau, bermain-main itu akan membuat kita lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Al-Hasan Basri rahimahullahu taala, bainama atufu yawman fi azqatil Basrah wa fi aswaqiha ma'asyabin abidin fa idza ana bi tabibin wa huwa jalisun 'alal kursi wa baina yadayhi rijalun wa nisaun wa sibyanun bi aidihim qawariru fiha ma'un wa kullu wahidin minhum yastawsifu dawa'an lidaihi wa qala wa taqaddama syab ila tabib fa qala ayyuhat tabib hal indaka dawaun yaksilu dzunub wa yasfi maradul qulub. Ngeten. Jadi kata Imam Hasan Basri, pada satu saat saya berkeliling di tanah Basrah, asfi azikotil Basrah, yes boys di seputar tanah Basrah, dan di dalam pasarnya bersama anak muda, hamba muda, bersama hamba muda. Faida ana bitabib, tiba-tiba saya bertemu dengan seorang dokter yang duduk di atas kursinya. Di antara tangan dokter itu, di muka, di depan dokter itu ada orang laki-laki, perempuan, anak kecil yang masing-masing itu membawa gendul, yang di dalam gendul itu ada air. Masing-masing orang itu ingin menjelaskan kepada dokter tentang, ingin minta penjelasan kepada dokter tentang obatnya itu apa, obat bagi penyakitnya, dawaan lidaihi. Faqala Al-Hasan Basri, kemudian Imam Hasan Basri meneruskan cerita, wa taqaddama syab, anak muda tadi maju menemui dokter ila tabib faqala, anak muda tadi berkata, ayyuhat tabib hal indaka dawaun yaksilu dzunub wa yashfi wa yushfi maradul qulub. Wahai tabib, adakah kamu punya obat yang bisa untuk membasuh dosa sing iso kanggo marekake ati sing lara? Wa qala tabib na'am. Kemudian tabib itu menjawab, "Ya, aku duwe obate kanggo mbasuh dosa dan menyembuhkan ati sing lara." Waqala hati rene waqala hati ukhdur dalika dawali, ukhdur dali faqala isyab cah nom mau meni, mana obatnya pundi Pak dokter? Waqala, kemudian dokter mengatakan, khudh minni asyrata asya, ambillah saya 10 hal, nanti kamu akan bisa membasuh hatimu dari dosa-dosa. Khudh uruqa sajaratil fakri ma uruqi sajaratit tawadu. Semua kinayah nang semua kinayah dimuratane kudu mbek mikir. Jupuken oyote wite fakir bareng-bareng karo wite tawadu. Waj'al fiha, dadekno ning gone oyot mau ihlilajat taubah, tobat kang den serupake kaya obat urus-urus. Watrahu, kemudian taruhlah ihlij itu tadi fi hawinir ridho, di dalam lumpangan ridho. Washakhu bimin jaril qanaah, kemudian digerus dengan apa itu namanya, digerus dengan alat gerus yang berupa qanaah.
minjarnya. Kemudian dijadikan di dalam kendil takwa dan ditumpahkan di dalam air haya, dan kemudian wahluhu binaril mahabbah, digodok dengan api cinta. Waj'alhu fi qadahi syukri, jadikanlah di dalam tempat syukur. Warawwakahu bimirwahatir raja, dan dikipasi dengan kipas harapan. Kemudian washrabhu bimil aqatil hamdi, minumlah dengan cendok puji-pujian. Wa innaka in fa'alta dzalika fa innahu yanfa'u min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirah. Kalau itu kamu lakukan, maka akan memberikan manfaat kepada kamu dari setiap penyakit dan coba di dunia dan akhirat. Subhanallah. Dokter iku yo dokter ndak sembarang dokter. Jadi jajal nang sampean melu ngramu nang iso ora nang. Dadi oyote fakir dicampur karo oyote tawadhu. Oyot fakir dicampur karo oyot tawadhu. Nuli waj'al fiha ihli lajat taubah. Ihlilat niku obat urus-urus. Jadikanlah di situ atau campurkanlah di situ obat urus-urus taubat, atau tobat sing kaya obat urus-urus kanggo ngresiki weteng. Terus nek wis kok campur watrahu fiha winir ridho. Wis terus dilebokke ning gone lumpang ridhone Gusti Allah. Terus digerus karo gerusan qanaah, terus digokno ning nggon kendil takwa, ditumpangi karo banyu haya, rasa isin marang Gusti Allah, nuli digodhog karo api cinta, dan dijadikan di dalam tempat syukur, di iliri nganggo ilir harapan pada Allah, diminum dengan cendok puji-pujian. Insyaallah kalau itu kamu lakukan, yang fa'uka min kulli da'in wa bala'in fid dunya wal akhirah. Nanti dirumuskan dhewe ya, jajal. Sapa sing wis gawe ramuan iki, sesuk aku dikirimi sithik ya. Itu semua di dalam batin. Semua batin kita campur, kita olah dalam batin kita. Tidak serta-merta ada barangnya. Barangnya itu ya hal yang batin nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila jama'a ba'dul muluk khamsatan minal hukama fa amarahum ayyatakallama kullu wahidin minhum bihikmataini wa takallama kullu wahidin minhum bihikmataini fasarat asratan. Sebagian daripada raja tidak disebutkan di daerah mana, mengumpulkan 5 orang ahli hikmah, orang ahli bijak. Mereka dikumpulkan, dan sebagian raja itu tadi meminta agar masing-masing orang bicara 2 kata hikmah. 5 saben-saben wong siji bicara 2 hikmah. Enggak usah banyak-banyak. Jadi kalau begitu dikumpulkan jadinya akan menjadi 10 hikmah. Karena orang 5 yang satu bicara 2 kata mutiara. Wa qalal awal, hakim yang pertama mengatakan khauful khaliq amnun wa amnuhu kufrun. Siji, wa amnul makhluk itkun wa khaufuhu rikun. Wah, membingungkan. Takut kepada Allah itu aman dari segala sesuatu yang menakutkan. Tapi merasa aman dari Allah, satu yang menakutkan, itu justru kufur. Sebab di dalam Quran ora ana wong sing rasa aman saka makrullah kejaba wong kafir, ilal qaumul kafirun. Merasa aman dari makhluk itu merdeka. Kita tidak
terikat dengan apapun. Tapi takut pada makhluk itu adalah satu perbudakan. Sama dengan kamu memperbudak dirimu untuk makhluk yang kamu takuti itu. Nah, ini di mana mutiaranya? Ya, harap kamu ngerti. Kalau kamu takut kepada Allah, itu akan selamat dari segala sesuatu yang ditakuti. Tapi aneh, merasa aman dari Allah itu justru perbuatan kufur. Nah, yang kedua, aman dari makhluk itu merdeka karena tidak terikat oleh siapapun, merasa aman dari makhluk. Tapi takut pada makhluk itu sama dengan memperbudak diri, menjatuhkan diri di dalam satu ketakutan, melu manut derek dawuh. Ini akan seperti budak. Wa qala tsani, kemudian yang kedua, hakim yang kedua mengatakan ar-raja' minallah ta'ala ghani la yadurruhu fakrun wal ya'su anhu fakrun la yanfa'u ma'ahu ghani. Orang bijak yang kedua mengatakan ngarep-ngarep Gusti Allah iku sugih, yang tidak dikhawatirkan ada fakir di balik kekayaan. Kalau harapan kita tujukan kepada Allah, kita ini kaya, dan tidak ada kekhawatiran di dalam kekayaan itu nanti kalau kere lagi, tidak ada. Orang yang selalu berharap kepada Allah selalu selamanya akan merasa kaya. Sedangkan wal ya'su anhu fakrun, kita putus asa, memutus harapan kita dari Allah itu fakir, yang tidak bisa memberikan manfaat kekayaan apapun untuk mengatasi kefakiran itu. La yang fa'ughaniyun ma'ahu, kekayaan apapun tidak akan bermanfaat dengan fakir kita ketika kita memutuskan harapan kita kepada Allah. Lajeng yang ketiga, hakim yang ketiga, la yadurru ma'aghinal qalbi fakrul kaisi wala yang fa'u ma'a fakril qalbi ghinal kaisi. Orang bebayani asal ati ki sugih, orang bebayani kerene kantong, ora kantonge gak ana duwite. Tapi ora manfaati kerene ati, ora manfaati kerene ati sugih kantong. Ngeten. Hati saya kaya, walaupun saya tidak punya uang, tidak bahaya, nggak apa-apa. Hati saya menerima, ghinal qalbi itu qanaah, saya menerima, walaupun saya sedang tidak ngantongi uang. Tapi kalau hati saya ini fakir, tomak, sekalipun di kantong saya ada uang, itu tidak akan bermanfaat, selalu terus akan berkurang. Wa qala ar-rabi' la yazdadu ghinal qalbi ma'al jud illa ghinan wa la yazdadu fakrul qalbi ma'a ghinal kais illa fakron. Ora iso nambahi sugih ati serta lomo kejaba nambahi sugih. Orang itu sudah kaya hati, qanaah, tapi disertai dengan lomo, dia akan semakin kaya, tidak akan tambah lagi kecuali tambah kekayaan. Dan orang yang fakir hatinya serta kaya kantongnya itu tidak akan bertambah, kecuali pasti akan semakin merasa fakir, sebab dia punya rasa tomak. Wa qala al-khamis, sedangkan yang kelima mengatakan al khairu akhdhul qalil minal khair min tarkil katsir minas syarri wa tarkul jami' minas syarri khair min akhdhil qalil minal khair. Wah, bingung kayak tengeleh mana ya. Akhdhul qalil, ngalap perkara sing sithik sangka kebagusan, iku bagus dibandingkan dari talkil katsir minas syarri, tinggal akeh sangka perkara ala. Wa tarkul jami' minas syarri, tinggal sekabehane perkara ala iku luwih bagus timbangane ndikuk perkara sithik sangka kebagusan. Kata hakim ini membingungkan semuanya. Ahzul qalil minal khair, jikuk perkara sithik sangka kebagusan iku apik
daripada ninggalke perkara akeh sangka kejelekan. Sedangkan ninggal sekabehane kejelekan itu apik dibandingke ngalap sithik sangka perkara sang bagus. Niku sami kalian qaulu ba'dil atibba ar-rumman khairun kulluh wal khut syarrun kulluh fa aklul qalil min khut khairun min akil katsiri minar rumman. Delima iku kabeh apik. Iwak banyu iku kabeh ala. Mangan sithik sangka iwak banyu iku luwih apik tinimbang mangan akeh sangka delima. Senajan delima iku apik. Nggih. Nggih, paham ta sampeyan? Ngeten nggih. Niki memang diambilkan dari kata-kata itu. Pokoknya ngene. Tak baleni meneh. Delima iku apik kabeh, positif kabeh. Sedangkan misalkan iwak banyu iku ala kabeh. Kowe mangan sithik sangka iwak banyu yaiku mangan barang ala, iku luwih apik timbangane kowe mangan wakeh sangka barang sing apik. Jajal iki maksude. Iso uga ngene. Barang ala sithik sing tak pangan iku ora mbebayani, tapi nek barang sing apik tapi tak pangan kabeh wetengku iso kembung. Iso uga artine itu begitu. Ya nanti dipikir nek wetenge serang ngelek. Ini bagus nih. Bagus sekali ini makalah dari orang-orang kuno. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyratu asnafin min ummati la yadkhulunal jannah illa man taba al-qalla wal jayyuf. Zaman dulu ada 10 kelompok umat saya yang tidak akan masuk surga kecuali orang yang tobat. Pertama, orang yang seneng lapor marang penguasa. Al-qalla niku wong sing tukang lapor marang ke penguasa. Lapore nganggo perkara sing batil, memfitnah pada penguasa. Ngelapurno wong tapi tidak kenyataan. Biar orang itu dijebloskan di dalam penjara atau biar dibenci. Nek zamane Golkar mbiyen biar dipanggil ke apa itu namanya koramil. Wal jayyuf. Yang kedua, orang yang suka mencuri ules, mencuri kafan. Zaman dulu terkenal. Zaman sekarang bisa terjadi, tapi khusus pada orang-orang yang mati pada Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Gawe ngaji-haji. Yang ketiga wal qattat, orang yang suka adu-adu. Niku ndak akan napa menika jenengan masuk surga. Waddaibubu waddayusu niku sami niku. Waddaibub qattat ada daibub niku maknane germo, mucikari. Orang yang menjual wanita-wanita sekarang bisa melalui online. Waddayus niki sami. Niki sam daibub kali dayus niku sami. Wasahibul artobati. Wasahibul kufah. Dan orang yang sahibul martabah nika. Kalau ada seniman niku nek pas ana permainan niku ada yang berposisi nabuh kendang, ana sing berposisi nabuh kentrung, sak pinunggalane niku sahibul artoh kalian sahibul kufah. Jadi orang yang posisinya di dalam apa itu namanya, di dalam orkes itu sing artobah niki saka manani kentrung, kubah iki saka manani kendang. Wal utulli lan wong kang kemlungkung
wazanimu lan anak zina wal aku lan wong kang larakake liwalideh. Nah niki mangke sing ditafsiri kiambak kan Kanjeng Nabi maring kedua orang tuanya. Pun kila ya Rasulullah mal qala. Ya Rasulullah yang dengan artikan dengan kolak yang pertama bahwa tidak bisa masuk surga pertama al kolak wong sing tukang lapor marang ratu sing kula maknani tukang lapor marang penguasa Kanjeng Nabi dawuh qol alladzi yamshi baina yadayil umara yaitu orang yang suka berjalan di depan umarok dan melaporkan as-sailihim bil batil wal kadzib yang melaporkan dengan cara bohong. Wa gila mal jayuf. Jayuf niku napa Kanjeng Nabi? Qala an-nabbas. Jayus itu orang yang menggali kubur untuk mencuri kafan. Kemudian ditanyakan lagi mal qattat. Qattat niku napa? Mau kula mun maknani pas ayin namam. Qattat itu yang suka adu-adu. Sing seneng adu-adu gawe kegaduan. Lajeng ditanya lagi. Qala an-namam. Lajeng wakila ya Rasulullah mat daibub. Daibub niku apa? Yaitu orang yang mengumpulkan cewek-cewek di rumahnya untuk perbuatan lacut, untuk perbuatan zina. Sing mau tak maknani germo mau, daibub mau. Bener. Kemudian wadayus wakila madayus alladzi la yagharu al ahli. Nah niki sing kula keliru. Dayus itu orang yang tidak memperdulikan keluarganya. Wadayusulan wong kang ora memperdulikan keluarganya niku mangke ini. Dayus wong kang wong sing gak memperdulikan keluarganya seperti kemarin saya terangkan bojone enggak pakai kudung, bojone pakai katok cekak, bojone pakai kotang di depan rumah, biarkan saja wis mbah kono. Bojone ning pasar di jalan ndak mikir ke salat wake wae, anake ora sembayang wake wae niku jenenge dayus. Itu ndak akan masuk surga kata Rasul. Alladzi la yagharu ala ahli, orang ora tidak curiga marang keluargane. Wa qila ma sahibul arbatoh. Kemudian sahibul arbatoh niku napa Kanjeng Nabi? Alladzi yatribu bitabli. Lah niki sing kendang. Ya ku wong sing fungsine di dalam alat musik iki sing tukang nabuh kendang. Wakila ma sahibul kubah. Lajeng sahibul kubah menika napa Kanjeng Nabi? Qala alladzi yatrabu tambur. Niku sami orang yang memukul tambur. Nah, niki harus dibedakan. Tibli niku biasane kendang cilik nika sing ketipung nika, nek sing tumbur niku kendang gede. Wa gila mal utul menika napa Kanjeng Nabi? Alladzi la ya'fu minadz-dzambi wa la yaqbalul udra. Orang sing enggak mau memberi ampun dan tidak mau menerima alasan. Wa gila mazzanim, az-zanim itu apa? Alladzi wulida minaz zina, orang yang dilahirkan dari zina. Wa yaqudu ala qari'atit thariq, dan yang duduk di tengah jalan. Wa yaktabun nasa, kemudian orang itu ngrasani menungso sing lewat dilokke, dipersemoni. Wal aku masyhurun, sedangkan maknanya ak itu sudah masyhur. Itu Rasulullah dawuh semuanya tidak akan masuk surga kecuali kalau dia bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasyata asrata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asratu nafarin la yaqbalallahu taala salatahum. 10 orang, 10 personil yang salatnya tidak akan diterima oleh Allah. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Orang yang salat sendirian tanpa membaca Fatihah. Ngene iku jelas. 2, wa rajulun la yu'addiz zakata, orang yang tidak memberikan zakatnya niku juga salatnya tidak akan diterima oleh Allah. 3, wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun,
orang yang mengimami kaumnya, sedangkan kaumnya sebenarnya itu tidak senang diimami orang itu. Wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karin, niku salatnya juga tidak akan diterima. Kemudian wa rajulun mamlukun abikun, yang keempat laki-laki yang dimiliki tapi dia minggat, dia pergi tanpa pamit, rajulun mamluk abik. Nomor 5 rajulun syaribul khamri mudmin, laki-laki yang minum arak, yang selalu minum arak, tidak pernah taubat. Nomor 6 bamraatun batat wa zaujuha sakhitun 'alaiha, wanita yang suaminya itu tidak ridho, suaminya bendu, niku juga sholatnya tidak diterima. Wa mraatun khurratun tusalli bighairi khimar, wanita yang merdeka yang sholat tanpa pakai kerudung, tanpa pakai mukena. Kemudian yang keberapa ini wa akilur riba, orang yang makan riba. Kemudian yang keberapa wal imamul jair, dan imam yang lacut, yang tidak melaksanakan keadilan pada rakyatnya. Wa rajulun la tanhahu sholatuhu anil fasya wal munkar la yazdadu minallahi illa bu'da, dan laki-laki yang sholatnya itu tidak bisa pengaruh, tidak bisa mempengaruhi dari perkara sing mungkar. Salat tapi mungkari yo jalan terus, jadi tidak ngefek sholatnya terhadap sesuatu itu yang tidak diterima oleh Allah sholatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yambaghi lid-dakhil fil masjid asru khisalin, sangat dianjurkan bagi orang yang masuk di masjid itu 10 hal. Awwaluha ayyata'ahada khuffaihi aw na'leh. Yang pertama, jika sendalnya akan dimasukkan ke masjid harus dilihat sendalnya, muzahnya ada najisnya tidak. Kalau ada najisnya harap dibersihkan dulu. Yang kedua, kalau kita masuk masjid wa ayyabda'a birijlihil yumna, sayogianya ketika kita akan masuk masjid mendahulukan kaki yang kanan. Iki sudah lali kabeh ngene. Wa tsani ayyakula idza dakhala idza dakhala bismillah wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Yang ketiga, kalau akan masuk masjid menjelang masuk baca bismillah wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatillah Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Yang ketiga, sayogianya orang yang masuk masjid ayyusallima ala ahli masjid, memberi salam kepada ahli masjid, assalamualaikum, ya tidak keras-keras, cukup pada 1-2 orang yang ada di sisinya. Wa ayyakula idza lam yakun fi ahadun assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jika kebetulan di masjid tidak ada siapa-siapa, salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kalau ada siapa-siapa, salamnya assalamualaikum warahmatullahi biasa. Yang keempat, ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, membaca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal khamis alla yamurra baina yadayil musalli, dia jangan lewat di depan orang yang sholat, tapi orang yang sholat yang sudah pakai satir. Ngeten niki, sing ora kena dilewati ngarepe wong sing salat niku sekitar kurang lebih ukuran 1 meter dari sampean. Nek wonge ora nggo satir malah pekiye ora apa-apa karo sriwas-sriwi ngarepe. Tapi nek wonge nggo satir, satir niku bates. Apa kacu kok ke ngarep, apa HP-mu kok ke ngarep nganggo bates nek iki salat. Niku sampean lewat di sebelah sininya dijotos ora apa-apa niku. Tapi kalau di sebelah sananya enggak apa-apa. Jadi kalau kebetulan sampean masuk masjid, di sana banyak orang sholat, ya kalau sekiranya karena di masjid itu enggak pakai satir, enggak, satirnya ya yang depannya itu. Ya, sekiranya di sana ada lubang misalnya, niku di dalam aturan fikih. Sampean mlebu masjid ngelangkai wong niku mboten angsal.
Tapi nek neng kono ijo ana tempat yang lubang tidak ditempati niku sama nangsa nglangkai tiyang. Nah, niku. Kalau sampean lewat depannya orang sholat yang kebetulan ada satirnya di situ, itu sampean haram lewat. Bahkan di dalam hadisnya lebih baik dengan nunggu sampai bertahun-tahun kalau akan lewat di depan orang salat itu sampai selesainya salat itu lebih baik begitu. Karena memang tapi dirahasiakan oleh Rasul, karena kowe ngerti dosane lewat wong sing lewat ning ngarepe salat ora bakalan kowe wani lewat ning kono. Wa alla ya'mala bi amalid dunya, kalau di dalam masjid jangan bermain-main dengan urusan dunia. Ning jero masjid urusan utang piutang, ning jero masjid ngomong ke pekerjaan jangan. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya, yang ketujuh jangan bicara soal-soal duniawiyah. Wa alla yakhruja hatta yusalli rak'atain, dan diusahakan jangan keluar sehingga sholat dulu 2 rakaat. Yang kesembilan wa alla yadkhula illa biwudu, dan jangan masuk kecuali dengan cara wudu lebih dulu. Yang kesepuluh wa ayyakula idza qama subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, niki dungane majelis. Jadi jika berdiri dari masjid akan meninggalkan masjid, hendaklah membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 10 ini sekarang sudah lupa semua. Nggih. Wis lali kabeh nggih 10 sanes nggih. Sampeyan aja kelingan arep mlebu masjid skill sing tengen sik. Ndak iso kelingan sampean. Ora patio kelingan. Wis ora patio kelingan. Sampean ndak iso kelingan nek sampean mlebu masjid, arep mlebu masjid kan maca Allah muftah lana abwaaba rahmatik. Wis ora nggih, wis ora ana nggih sakniki. Hampir hilang semua. Ya panjen wong akhir zaman iku panjen amale niku minimal kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tambah satu makalah lagi, wal maqalah al hadiyah wal ishrun an Nabirah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salatu imaduddin wa fiha asru khisal. Kanjeng Nabi dawuh dari Abi Hurairah bahwa salat itu merupakan tiang agama. Agama ku sampean di agama Islam ora sampean ra salat bobrok agamamu. Di dalam salat itu ada 10 hal. Satu apa? Zainul wajhi, menghias wajah. Bagi orang yang salatnya itu khusyuk betul-betul niku ndak usah macem-macem pakai make up, itu wajahnya sudah kelihatan anggun. Apalagi disertai dengan wudu sing apik, salat sing khusyuk, cah wedok-wedok kowe masih ora sah tuku gincu, ora sah tuku wedak, insyaallah wajahmu sudah anggun. Zainul wajhi, salat itu bisa menghias wajah. Wa nurul qalbi, yang kedua salat itu bisa menjadi cahaya hati. Terserah akan kamu terangkan cahaya hatimu atau akan kamu redupkan, tergantung kalau kamu tergantung dengan sholatmu. Yang ketiga warahatul badan, mengenakkan badan. Seperti Rasulullah mengatakan kum fasolli fa inna sholata syifa. Pernah ada orang sakit minta obat Kanjeng Nabi, malah obat itu sholat kan. Salat iku iso nggo tombo. Jajal kaya nek sampean lara jajal salat to. Tapi salat yang sungguh-sungguh insyaallah dari tombo. Kejaba ngepenakno awak wa unsun fil qalbi. Fil qabri, nanti akan jadi teman karib di dalam kuburan. Teman yang akan menghibur kita, unsun niku. Ngari-ngaringi ning kuburan. Wa mungzilur rahmah, salat itu bisa nurunkan rahmah. Wa miftahus sama, salat itu bisa membukakan langit.
wa thamanul jannah, salat itu menjadi harganya surga, wa hijabun minan nar, dan salat itu menjadi tameng dari neraka. Perlu diketahui ibadah yang paling apik iki salat. Di antara sekian yang paling bagus itu salat. 5 rukun Islam yang paling bagus, yang paling agung itu salat. Nah, dan sunnahnya pun yang paling istimewa itu sunnah salat. Sunnah poso mbek sunnah salat masih hebat sunnah salat. Fardune salat mbek fardune poso masih hebat fardune salat. Misalkan kamu akan dibunuh oleh orang, tapi kamu disuruh memilih, silahkan kamu salat dulu atau poso dulu. Cara hitung-hitungan nabi ibadah milih salat sih. Milih sholat sih, atau sholat dulu, atau kamu apa itu namanya, yang sedekah dulu, pilih sholat dulu. Salah satunya harus kamu pilih. Nah, itu milih sholat karena sholat itu yang paling bagus. Langsung komunikasi dengan Allah dengan cara yang khusus, yang tertentu, tidak seperti ibadah yang lain. Sampan ngibadah poso ambek ngomong iso, ambek turu iso, zakat ambek ngomong ambek turu ambek lerak-lerok iso, kabeh iso. Tapi nek muni salat itu harus ada pekerjaan khusus, harus dilakukan dengan cara khusus. Itu istimewanya salat. Mula wong biyen niku mboten neka-neka. Nanti saestu niki kula menangi saestu zaman ten Magelang nene Mbah Ki Asy'ari. Malam-malam dilapuri karo santrine nek pohonge dibedoli tiang, pohonge dipun bedoli maling Mbah Yai. Ayo wis turu. Mbah Yai salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, Mbah Yai lantas mara rono. Wong niku ora iso lunga, ora iso piye-piye, ora iso obah. Kaya wong lemes ngoten niku. Akhire ya garek njikuki mawon pohonge. Dulu begitu, ada orang piye-piye sholat, ya sholat biasa akan diberi kabar oleh Allah, akan diberitahu oleh Allah permasalahannya. Niku istimewa sholat nek pencen temenanan. Sami kalian sampean ngamal liyane nganggo wirid, nek ora temenanan ya padha wae. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad habadamad-din. Barang siapa melaksanakan sholat sama dengan menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat sama dengan merobohkan agama. Pun sikap semanten. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya bibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar
arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Taqabbalallah minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.